A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga kita selalu mendapat kemudahan dalam bidang apapun. Para pemirsa, guru melanjutkan videonya Peradaban baru bagian ke-32 dengan pembahasan menuju pintu gerbang. Karena video ini nanti akan bagian yang selanjutnya akan diterangkan guru lebih detail tentang sejarah politik, hal-hal yang berkenaan dengan peradaban yang sudah salah dan kaprah ya. Maka untuk video ini tajuknya seperti itu tadi, menuju pintu gerbang. Para murid dan pemirsa, untuk video peradaban ini terangkai semua ya. Namun bagi yang baru mengikuti video ini, tolong mengikuti video sebelum-sebelumnya agar mendapatkan pemahaman yang tepat ya. Jadi tidak sulit kalau mengikuti alurnya. Apa yang dimaksud oleh guru tentang video berjudul menuju pintu gerbang? Sebelum masuk gerbang yang dimaksud oleh guru dalam video yang akan datang, maka para pemirsa, juga murid dan santri, diberi kekuatan pikiran dulu ya. Karena nanti setelah di dalam video yang akan datang, memang ada sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang sangat berat bagi kita sebagai manusia. Karena semua nanti akan diurai oleh guru sehingga setak pikiran kita. Dan juga para pemirsa pun akan mengalami setak. Karena kesalahan itu sudah begitu masif atau begitu global dan salah sudah 1400 tahun tidak akan pernah ada yang tahu. Maka sebelum mempersiapkan video yang akan datang, video ini agar menjadikan kekuatan para pemirsa, murid dan santri sebagai acuan dasar untuk memahami video yang akan datang. Sebelum masuk menerangkan yang akan datang, para pemirsa khususnya murid dan santri dan seluruh pemirsa di luar sana ya, pahami dulu. Anda harus kuat memahami ini, karena video di belakang nanti. Karena peradaban diurai oleh guru salah total ya. Jadi maka didasari dulu, semoga memperkuat pemikiran para pemirsa agar tidak menjadikan setak, agar tidak menjadikan goncangan pikiran Anda. Karena selama ini manusia, kita semua dan pemirsa semua, Anda meyakini sesuatu itu yang salah dan kaprah yang memang tidak ada gunanya ya. Satu contoh para pemirsa, pada video ini guru menekankan satu contoh video-video sebelum ini sudah diberi ulasan oleh guru, diterangkan bahwa apa yang diyakini umat manusia 1400 tahun para pemirsa sungguh sesuatu hal yang ironis. Sesuatu manusia berharap dengan harapan atas nama Tuhan, faktanya ceritanya salah dan kaprah. Satu contoh, lihatlah video guru dengan judul Bohong dan Tertipu. Sudah diulas bahwa sesuatu hal yang salah kaprah sudah diulas oleh guru. Ada lagi Hijriah yang rusak. Di video guru sudah diterangkan. Ada lagi tentang yang disebut ilmu sapu jagat. Ada juga sudah diterangkan tegakkan sholatmu.
banyak sudah diurai oleh guru karena para pemirsa juga tidak paham atau juga baru mengikuti, belum mengikuti sejak lama sehingga kaget mendengar apa yang disampaikan guru. Maka guru menyarankan pahami video-video yang sudah diurai guru karena yang saya uraikan di situ sebagai acuan dasar tentang kehidupan, tentang nilai-nilai ketuhanan, tentang sejarah, tentang hukum Islam, tentang hukum tata negara, bahkan tentang hukum semesta. Satu contoh para murid dan santri. Guru sudah menyampaikan sejak dibuatnya agama para pemirsa. Guru memastikan kalian semua seluruh dunia tidak akan pernah mengerti apa yang dimaksud Quran dan apa isinya Al-Quran. Tentang Islam guru pun sudah menyampaikan apapun yang dilakukan manusia sejak 1400 tahun masa lampau sampai sekarang. Apa yang sudah diperbuat manusia tidak ada hubungannya dengan yang dimaksud Islam itu. Karena semua sudah salah, nyimpang dari yang dimaksud dari Islam itu sendiri. Dan Quran ditulis dan disimpan, tak akan pernah ada satupun kalian yang mengerti dari maksud Al-Quran itu. Maka semua yang ada di dunia sampai sekarang 1400 tahun, semua hanya tafsir. Ya, dipahami, semua hanya tafsir. Sedangkan kehidupan itu tidak boleh berdasarkan tafsir. Kehidupan itu harus berdasar realita. Tapi faktanya sampai sekarang kitab yang Anda yakini, Anda melakukan bentuk ibadah atau ritual, itu dari tafsir ya para pemirsa. Anda harus paham, itu tafsir. Satu contoh memperkuat video ini. Masih ingat kemarin guru menyinggung tentang ayat 12. Di dalam ayat 12 sudah diurai oleh guru, ada di situ ayat atau kalimat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Imajinasi manusia berhayal dan berhayal seakan-akan dirinya diikuti oleh Tuhannya. Seakan-akan manusia itu diikuti oleh Allah dimanapun perbuatannya Allah melihat. Setelah aku beri pertanyaan, faktanya kalian semua tak akan pernah bisa mampu menjawab. Karena itulah kalian tidak akan pernah mengerti. Satu contoh. Ada satu kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Masih ingat pertanyaannya para pemirsa? Fungsi kalimat itu untuk apa? Nah, sehingga manusia tak akan pernah mengerti bahwa sudah aku uraikan bahwa kalimat itu ilmunya orang Jawa, ilmu leluhur kita dari Jawa, itu digubah menjadi bahasa Islam. Sudah aku terangkan bahwa itu adalah ilmu panglimunan. Masa lampau itu ilmu panglimunan. Dirubah menjadi bahasa Quran. Sedangkan manusia yang tidak mengerti atau tidak dari Jawa, saya pastikan seluruh dunia kalian tidak akan mengerti dengan kalimat itu. Lantas bagaimana guru? Nah itu faktanya. Para pemirsa, ada lagi di ayat 12 itu. Ada yang disebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur. Coba kalian kalau tidak percaya ya. Kalian seluruh dunia yang katanya ngerti Quran, yang katanya ngerti Islam. Fungsi kalimat itu apa? Kalau mampu Anda bisa memperjelas dan menjelaskan di seluruh dunia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur. Itu fungsinya apa? Itu kalau toh artinya.
Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi dan langit kepunyaannya Allah. Fungsinya apa? Nah coba. Selama ini kalimat itu Anda tafsirkan, ditafsiri di kitab-kitab. Dan di Al-Quran itu ditafsirkan. Pikiran manusia itu berhayal. Dikira langit dan bumi itu yang menciptakan Tuhan Allah. Karena itu tafsir para pemirsa. Kok bisa begitu, Guru? Buktinya kalau tidak percaya kalian semua seluruh dunia kalau perlu ya. Kalian yang katanya ngerti Al-Quran, ngerti tajwid, ngerti nahwu, ngerti sorob, Anda yang sudah hufat, bahkan Anda yang sudah bermakrifat. Tolong terangkan di depan hukum. Fungsi kalimat itu apa? Fungsinya itu loh, kalian tidak mengerti. Maka guru sudah menyampaikan bahwa kalian seluruh dunia sejak ditulisnya kalimat itu, kalian tidak akan pernah ada yang tahu, tidak akan pernah ada yang mengerti. Kalau kalimat itu adalah gubahan. Itu ilmu dari Jawa para pemirsa, dirubah, digubah oleh leluhur kita. Berubah bahasa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur. Itu substansinya dari ilmu Jawa namanya ilmu Bolosewu. Bolosewu itu ringkasan dari kesekian ilmu yang ada di Jawa. Diambil sebagian, dirubah menjadi bahasa Quran. Itu saja, kalau tidak dari orang Jawa, guru memastikan kalian tak akan pernah tahu isinya Al-Quran. Meskipun Anda yang di Jawa pun tidak akan pernah mengerti. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu bahwa itu gubahan. Sedangkan digubah itu kurang lebih sudah 700 tahun. Lantas apa guru yang dimaksud? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur. Itu kalau dari ilmu Jawa para pemirsa, itu ilmu getar bumi. Ilmu getar bumi itu orang-orang terdahulu leluhur kita kalau mau mengambil benda-benda yang di dalam tanah, mengambil batu akik yang diwariskan dari leluhurnya, mengambil pusaka yang disimpan di dalam bumi, itu dari ilmu getar bumi bahasa Jawa, mantra Jawa digubah menjadi bahasa Quran. Jadi tidak akan pernah ada yang tahu kalian seluruh dunia. Jadi artinya selama ini kalian mempercayai Al-Quran dan tafsirnya, Anda melakukan imajinasi, guru memastikan 100% kalian terjerumus semua karena kalian tidak ngerti. Jadi artinya bentuk ibadah sejak 1400 tahun, amalmu membuat masjid, membuat musola, apapun yang Anda lakukan, itu zong semua para pemirsa. Karena tidak mengerti, tidak ada yang mengerti, guru-gurumu pun tidak ngerti. Lantas gimana guru? Nah faktanya seperti itu. Ada lagi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidu wakila. Apa artinya? Rabbul masyriqi, Tuhan timur dan Tuhan barat, ditafsiri. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan timur dan Tuhan barat. Pahami kalimatnya. Pahami katanya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidu wakila. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan timur dan Tuhan barat, dan sesungguhnya Allah bisa Anda pakai sebagai wakil Anda. Jadi artinya kalimat itu manusia disuruh seakan-akan berharap, memohon kepada Allah, dan Allah itu sebagai wakil Anda atau wakil umat Islam. Nah, bila dipahami itu tidak bisa dibenarkan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang penguasa semesta
kalian jadi wakilmu. Bahasanya salah para pemirsa. Namanya wakil manusia itu ya sesama manusia. Wakil Tuhan ya sesama Tuhan. Wakil malaikat ya sesama malaikat. Tapi faktanya kalian tidak akan pernah mengerti. Dengan bahasa sesimpel itu guru memastikan kalian terjerumus semua. Bentuk amalmu, kalian amal ke musola, ke masjid. Kalian berjuang, katanya Anda jihad fisabilillah, Anda sampai bermusuhan dengan orang lain. Memusuhi agama lain, kalian terjerumus semua. Karena kitabmu salah memahaminya, guru-gurumu tidak ada yang tahu. Artinya apa? Sudah aku sampaikan bahwa yang ditulis dari cerita-cerita nabi-nabi sampai 25, Rasul sampai 25, Ulul Azmi 4, semua itu peribahasa para pemirsa. Lantas gimana guru? Maka ini harus aku luruskan, kalian salah total sehingga kehidupanmu tidak akan pernah ada gunanya di dunia ini. Hartamu tidak berguna. Bentuk amal ibadahmu tidak ada gunanya. Membangun masjid tidak ada gunanya. Karena salah dan kaprah, nyimpang dari yang dimaksud. Karena tidak ada yang mampu menerangkan. Karena itu tersembunyi dan disembunyikan sejak ratusan tahun masa lampau. Yang tahu hanya yang membuat. Setelah membuat dia pun tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Lantas bagaimana guru panjenengan tahu? Ya karena ada Sang Maha Pencipta yang Maha memberitahu. Sehingga aku gurumu diberitahu dan diberi kewajiban sebagai amanah untuk menyampaikan kepada bangsa manusia yang terjerumus 1400 tahun masa lampau itu. Bagaimana kalau sudah seperti ini? Lihatlah permusuhan antar agama. Kalian meyakini Quran adalah petunjuk. Kalian meyakini sesuatu hal seperti itu. Sehingga Anda ibadah berhari-hari, bertahun-tahun. Bahkan keluargamu kau tinggalkan berapa waktu terbuang. Terjerumus semua. Guru-gurumu tidak ngerti para pemirsa. Kalian terdogma sampai Anda mempunyai motivasi jihad fisabilillah. Memusuhi agama orang lain. Memusuhi orang lain. Anda merasa benar. Guru memastikan atas nama Sang Maha Pencipta, kalian umat Islam terjerumus seluruh dunia. Karena kalian tidak akan pernah ada yang mengerti. Yang dimaksud walillahi ma fis samawati sudah aku terangkan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa wa fattahitu wakila itu apa? Bila ditarik maknanya, itu seakan-akan manusia itu mempunyai wakil yang menjaga dirinya itu Allah. Itu salah para pemirsa. Masa orang bodoh, orang sakit, Tuhan menjaga dia, Allah menjaga orang sakit. Orang Islam mengerti kalimat itu. Allah Tuhan Timur dan Tuhan Barat. Dan Allah sebagai pelindungmu. Lah kalau orang sudah tahu ayat itu sebagai orang muslim, orangnya di penjara. Lah apakah Allah itu ikut di penjara menjaga umatnya? Kan gila itu. Lantas gimana guru? Maka kalian tak akan pernah tahu para pemirsa. Maka diluruskan oleh guru kalian seluruh dunia aku luruskan. Agar kalian tidak terpelosok dan terjerumus. Dunia ini rusak karena perilakumu salah memahami Islam dan Quran. Yang dimaksud walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur sudah diterangkan. Diteruskan dengan Rabbul masyriqi wal maghribi. Itu maksudnya timur dan barat. Itu maknanya wal awalu wal akhiru. Disimbolkan seperti matahari. Awal dan akhir. Agar manusia kita bisa selamat, pahamilah pelindungmu yang awal dan yang akhir. Yang di timur yang awal itu maksudnya kakang kawah. Yang akhir adalah ari-ari.
Maka setiap tubuh manusia yang dilahirkan, yang terlahirkan, siapapun manusia itu, baik rasul, maupun nabi, maupun wali, maupun raja, maupun petani, orang miskin, itu yang ngawali, yang memulai itu Kakang Kawah, yang mengakhiri hari-hari. Digubah dengan bahasa Robul Masyriqi wal Maghribi, tidak akan pernah ada yang tahu. Sehingga kalian terobsesi hal-hal seperti itu. Para pemirsa, itu bukan wahyu dari langit, para pemirsa. Itu bahasa leluhur kita. Itu leluhur dari Jawa. Itu bahasa Quran, bukan bahasa Arab. Bahasa Quran adalah 3 bahasa. Bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, dan bahasa Jawa menjadi satu. Maka itu kalau tidak orang dari pribumi Jawa tak mampu, tidak akan pernah bisa membuka Quran. Lantas bagaimana, Guru? Bersyukurlah kalian ketemu videoku. Bersyukurlah kalian ketemu aku. Sehingga kalian tidak tersesat seperti orang-orang yang sudah pada meninggal. Berapa miliar orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang kita cintai terjerumus dari agama yang sesat seperti itu. Maka yang dimaksud Robul Masyriqi itu nilai keselamatan. Selamat dimanapun, selamat setiap hari. Pelindungmu itu timur dan barat, maksudnya awal dan akhir. Awal adalah Kakang Kawah, akhir adalah ari-ari. Maka melalui video ini digarisbawahi oleh guru. Pahami betul-betul Al-Quran itu 30 juz, kurang lebih 6.336 ayat. Buka pertama itu kan basmalah, sudah aku terangkan di video yang lain, para pemirsa. Satu contoh ini sebagai pemahaman yang paling akurat. Dasar di dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah itu basmalah, sudah aku terangkan. Saya matangkan kembali agar kalian sebagai pondasi untuk melihat video, memahami video yang akan datang, Anda diberi kekuatan. Bismillahirrohmanirrohim. Dipahamkan lagi. Ada kata Assalamualaikum mani. Itu bukan bahasa langit, para pemirsa. Itu bahasa Jawa. Itu terdiri dari 4 rangkaian, para pemirsa. Satu contoh, ada bahasa itu wadi, madi, mani, manikem. 4 bahasa, 4 keadaan, 4 alam, 4 bangsa malaikat yang melindungi itu, dan 4 para dewa. Ini ada alamnya. Itu bahasa Jawa. Apa tadi? Wadi, madi, mani, manikem. Loh, bahasa Jawa. Diambil satu, para pemirsa. Hanya diambil satu mani, dijadikan Bismillahirrohmanirrohim. Yang lainnya tidak mampu diambil, apalagi manikem. Lantas bagaimana, Guru? Maka guru memastikan para pemirsa, kalian selama ini baik di pondok pesantren, kalian terjerumus semua karena tidak ada yang tahu. Maka para murid dan santri juga para pemirsa, kalau tidak percaya, carilah kitab-kitab leluhur Anda, barangkali di YouTube atau di Google ada. 4 bahasa ini ilmu dari leluhur kalian, bahasa dari Jawa. Wadi menerangkan apa, madi menerangkan apa, mani itu apa, terakhir manikem itu apa. Artinya Bismillahirrohmanirrohim itu manusia yang menyusun kalimat itu, tapi manusia yang terpilih, manusia yang mengerti alam, manusia yang mengerti kejadian manusia, manusia yang kehidupannya sempurna fid dunya wal akhirah. Membuat tuntunan maksudnya untuk manusia, tapi karena itu bahasa dari Jawa, tidak ada yang mampu untuk mengupasnya.
Kalau tidak percaya 4 bahasa tadi, lihatlah di kitab-kitab orang terdahulu di primbon. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Maka melalui video ini aku menyampaikan kepada kalian khususnya di Indonesia semua. Artinya Anda, putra-putra Anda yang lagi mendapat pendidikan, belajar di tempat-tempat pondok-pondok beragama itu. Guru memastikan salah dan nyimpang. Karena tidak akan pernah ada yang mengerti bahwa Quran itu apa. Sehingga menjadikan multitafsir semaunya sendiri sehingga yang satu dengan yang lain tidak akan pernah sama sehingga kalian saling bermusuhan. Para murid dan santri dan khususnya pemirsa, semoga video ini betul-betul mampu mendasari untuk menerangkan video yang akan datang. Lantas bagaimana guru ini? Maka guru sudah aku menyampaikan sejak kemarin bahwa ilmu sapu jagat sampai diturunkan. Semesta sudah mulai akan merenov alam. Kalau toh besok peristiwa ini bulan depan terjadi benaran bagaimana? Karena kesalahan kalian, bangsa manusia 1400 tahun, memahami Quran yang salah, Islam yang salah, kalian merasa benar. Dengan demikian guru menyampaikan khususnya para pemirsa, lantas bagaimana? Orang-orang tua Anda, saudara-saudara Anda, keluarga Anda, putra-putra Anda, masih di tempat-tempat seperti itu. Lantas bagaimana guru? Guru tidak bisa mengambil kesimpulan. Karena kalian sudah terpelosok satu negara, bahkan satu dunia. Tinggal Anda mampu atau berani meninggalkan agama yang salah atau tidak. Karena itu adalah pilihan untuk kehidupan hari besok dan hari besok. Bahkan itu pilihan yang menentukan masa depan kita sampai di alam setelah di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.